Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaannya kamu, tentang kamu dan dia. Ya mungkin ada kamu yang sudah terpisah, atau ada yang lagi berkonflik ataupun yang lainnya ya. Intinya aku akan melihat seperti apa di sini tentang percintaannya kamu. Oke? Tapi ingat ya, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi dengan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Baik, teman-temanku, aku juga berharap ya, kamu semuanya dimanapun berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan cek kartu energi kamu dan dia di sini. Ataukah ini dia ya? Energi dia saat ini. Apakah yang terbaca? Kita akan lihat energi dia dulu ya. Dia dan kamu. Apa yang terbaca? Ini untuk dia. Kita akan ambil untuk kamu ya. Energi kamu di sini. Tentang kita. Oke. Fokuskan dia orang yang kamu pikirkan saat ini atau yang ada dalam bayangan kamu. Kita spill dulu untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya. Ada Eight of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Untuk dia, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada di Hermit, ada Virgo. Di sini ada The Chariot, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke? Tidak harus sih ada zodiak kamu ataupun dia di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Ini tentang hubungan kamu dengan dia ya, tentang kita. Aku bicara tentang kita. Di sini ada hubungan yang seperti kayak akan diperjuangkan gitu loh. Bisa dikatakan dia ataupun kamu yang ingin memperjuangkan hubungan ini. Kenapa? Aku melihat di energi dia di sini. Energi dia di sini ya. Ini terbaca dia benar-benar seperti kayak terjebak gitu loh. Terjebak dalam suatu kondisi. Ya, mungkin dia dulunya terjebak dalam hubungan segitiga, cinta segitiga, dimana mungkin dulunya kamu dengan dia itu bahagia. Kamu dengan dia dulunya kayak saling memahami lah gitu ya. Saling menguatkan juga. Saling bergandengan gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa. Mungkin ada godaan-godaan yang benar-benar masuk ke dalam hubungan kamu dengan dia. Makanya di sini melihat dia itu terjebak gitu loh. Terjebak dalam hubungan yang benar-benar kayak akan menghancurkan dia. Ya. Jadi di sini dia itu benar-benar kayak saat ini ya, saat sekarang. Dia mungkin ada penyesalan dalam dirinya dia. Karena dia tidak menemukan kebahagiaan di sana. Dan dia menyesal karena apa ya? Karena hubungan yang dia jalankan dengan orang ketiga ataupun seseorang selain kamu, itu ternyata dia mungkin dimanfaatkan ya. Mungkin dia kayak seperti ya terkadang dia diabaikan. Orang-orang dekat dengan dia hanya mencari keuntungan. Begitu. Dan itu akhirnya dia sadari. Ya timbullah penyesalan dalam dirinya dia. Ya. Sampai mungkin dia menangis gitu ya. Menyesali bahwasanya kok bisa ya hubungan kita ini jadi seperti ini. Ya, ini sih salah aku gitu. Aku yang bersalah karena selama ini tidak melihat ketulusan kamu. Aku tidak melihat
perjuangan kamu juga. Aku dibutakan oleh cinta, ya. Itu yang mungkin dia pikirkan di sini. Karena apa? Karena di situ dia mendapatkan petunjuk. Petunjuk bahwasanya dia itu salah gitu loh. Karena bisa dikatakan dia seperti mendapatkan karma. Karmanya itu hati dia tidak tenang, batin dia galau gitu ya. Nah, itu ayam. Ayam tetangga banyak banget ya. Aku ngambilnya pagi, kalau di pagi hari itu kan banyak ayam-ayam yang lagi mau bertelur atau apa ya. Oke, itu just kidding. Lanjut. Jadi di sini aku merasakan dia itu benar-benar menemukan sebuah petunjuk bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Wah, aku sudah berbuat kesalahan nih sama kamu. Ya, aku jadi sedih sih gitu ya. Aku jadi menyesal. Ya, terkadang dia juga menangis. Menangis kayak meratapi begitu ya. Meratapi apa yang mungkin terjadi pada dia. Kok bisa aku hilap gitu ya. Kok bisa aku seperti lupa daratan ya. Karena dia tahu mungkin selama ini kamu yang selalu ada di samping dia ya. Karena mungkin dia pernah juga ya mengalami suatu kondisi yang begitu terpuruk ya, dan dia tahu, dia sadar kalau kamu itu selalu ada buat dia, dan dia tahu kalau kamu selalu membantu dia dan mengeluarkan dia dari keterpurukan itu. Tapi kenapa dia lupa akan hal itu? Itu yang dia sesali. Dia sedih banget. Dia mungkin sampai menangis sendiri. Seperti dia berada di kegelapan, hanya diterangi sebuah lilin ya. Di situ dia mungkin mencoba untuk bermeditasi, dan akhirnya dia menemukan sebuah jawaban. Ini penyesalan aku gitu loh. Karena semua yang dia miliki di sini itu mungkin karena perjuangan kamu. Apa yang membuat dia sukses saat ini mungkin itu perjuangan kamu. Oke? Nah, itu yang terbaca dari energi dia. Tapi ingat juga ya, saat aku membaca energi dia, bisa saja ini energi kamu. Dan ini energi dia, begitu ya. Kita baca lagi. Untuk energi kamu di sini, intinya di sini seperti ada hubungan yang akan diperjuangkan kembali. Oke. Ini untuk energi kamu. Kalau kamu di sini, aku merasakan ada The Chariot dan Queen of Swords serta Ten of Swords. Ya, mungkin tidak dipungkiri juga, kamu juga menderita. Tidak dipungkiri juga, kamu juga sedih gitu loh. Karena hubungannya sudah lama dibangun. Justru mungkin ada yang sudah menikah, ada yang sudah kayak bersama cukup lama sampai mungkin memiliki anak. Jadi ya berpisah gitu aja. Tahu-tahu dia yang hilang gitu aja, atau dia meninggalkan kamu, atau mungkin dia suka apa ya, menghadirkan orang ketiga. Nah, itu kan bikin kamu sedih banget gitu loh. Pernah kamu berada di titik paling rendah kamu nggak bisa berpikir. Ya pasti ada gitu loh. Siapapun berada di kondisi ini, baik kamu perempuan atau laki-laki, pasti merasakan hal ini. Saat kita cinta, saat kita sayang, saat kita bahagia dulunya, tahu-tahu ada energi negatif yang muncul. Ya, entah apa itu. Mungkin orang ketiga, mungkin bisa keegoannya ya, karena dia merasa sudah sukses, dia merasa sudah wah gitu ya. Akhirnya dia mengabaikan kamu, sepelekan kamu. Jadi yang terjadi apa selanjutnya? Itulah penyesalan dia. Dia tahu ya, dia banyak melakukan kesalahan terhadap kamu. Mungkin akhirnya dia menjadi orang yang benar-benar kayak hatinya hancur saat ini. Tidak kamu aja yang hancur, dia juga hancur. Nah, tapi aku melihat kamu mulai bangkit, kamu mulai mencari kebebasan, kamu mulai akhirnya sadar, oh ini mungkin kebebasan aku, supaya tidak merasakan sedih lagi, tidak merasakan kesakitan lagi ya. Dulu mungkin ya sudah sering terjadi, tapi kamu bertahan untuk menutupi semua kesalahan dia ya. Kamu mungkin bertahan untuk tetap bersama dengan dia. Kenapa? Mungkin kamu punya anak, atau mungkin kamu sudah sangat mencintai dia, dan kamu mungkin rela disakiti. Tapi akhirnya kamu sadar, aku tidak bisa begini. Aku harus benar-benar mengambil keputusan. Inilah The Chariot. Akhirnya kamu bisa sadar kalau semua itu adalah
pesan dari semesta buat kamu untuk bisa healing atau menyembuhkan gitu. Karena kamu sadar ya, nggak mungkin aku berlama-lama di dalam kesedihan. Karena kalau kita berada dalam kesedihan, kita nggak tahu mau berbuat apa, melakukan apa. Yang ada hidup kita hancur, masa depan kita hancur. Disitulah akhirnya kamu menyadari ya. Kita akan coba lihat untuk isi hatinya seperti apa di sini. Nanti kita juga akan lihat ya endingnya seperti apa di kartu oracle. Ini untuk perasaan terdalamnya dia. Apakah yang ingin dia ungkapkan di sini? Apakah yang ingin diungkapkan di sini oleh dia? Oke, untuk kamu aku akan lihat. Oke, satu lagi. If I follow you, I close everything. Jika aku mengikuti kamu, akankah kamu kehilangan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu atau gimana begitu ya? Ini nggak tahu ya siapa yang memiliki kata-kata ini dalam hatinya dia. Tapi mungkin bisa saja ini kamu. Jika kamu mengikuti dia, ya mungkin kamu bisa kehilangan segalanya. Arti kata mungkin masa depan kamu, karena kamu akan merasa tersakiti terus-menerus begitu. Makanya di sini mungkin dia seperti ingin mempertahankan hubungan ini kembali. Kita akan coba lihat nantinya di kartu oracle ya. Nah, no, ini dia. I lie awake thinking about our future. Aku merasa gitu ya, apa ya, kayak aku merasa ingin memikirkan, aku kehilangan pikiran kaku untuk masa depan kita gitu loh. I need more balance. Aku membutuhkan keseimbangan. I worry about us a lot. Aku khawatir tentang kita sangat banyak gitu loh. Nah, ini menggambarkan kalau dia itu adalah seseorang yang mungkin takut kehilangan kamu. Dan dia benar-benar kayak aku itu membutuhkan kamu. Karena kamulah yang bisa membuat aku seimbang, begitu. Oke? You are rich. You make me want to do bad things. Wow, love me. Nah, ini untuk energi kamu ya. Ada angka 4, angka 2, angka 7, angka 5, angka 15. Jadi terkadang ya, di sini I lie awake thinking about our future ya. Dia merasa kayak mungkin saat tidur, terus terbangun nih. Aku terbangun dan mungkin memikirkan tentang masa depan kita. Dan akhirnya dia sadar, dia menyadari waktu itu ya mungkin dia berada dalam keadaan hancur hatinya. Ternyata banyak yang menipu dia atau orang-orang yang dekat dengan dia itu hanya mencari kesenangan atau memanfaatkan dia. Dan akhirnya dia sadar saat terbangun, ya aku ingin punya masa depan bersama kamu. Di sini dia benar-benar kayak I need more balance. Aku membutuhkan keseimbangan. Dan itu aku dapatkan dari kamu, begitu loh. Dan dia tidak bisa dengan siapapun, karena hanya kamu yang dia pahami, yang dia mengerti, dan kamu juga yang mengerti tentang dia, gitu loh. Makanya di sini dia seperti menginginkan kamu lagi, memperbaiki hubungan dan ingin memperjuangkan kamu lagi di sini. Oke? Nah, jadi di sini juga ada I worry about us a lot. Aku khawatir tentang kita. Ya, mungkin apakah saat ini aja dia khawatir? Kenapa sih nggak dari dulu gitu ya? Dia khawatirnya kenapa? Mungkin ini adalah kekhawatiran dia gitu loh. Kekhawatiran dia tentang hidupnya dia sendiri. Karena dia benar-benar kayak belum menemukan seseorang yang bisa membuat dia bahagia atau berubah. Karena dia tahu hanya kamu yang bisa membuat dirinya berubah gitu loh. Oke? Dan di sini aku melihat you are right. Mungkin kamu benar gitu loh. Kamu benar. Kamu mengatakan kepada dia ya, kamu benar. Kalau aku itu memang orang pantas buat kamu, tapi you make me want to do bad thing ya. Kamu mengatakan kepada dia, kamu membuat aku ingin melakukan sesuatu yang buruk gitu loh. Yang buruk apa ya? Meninggalkan dia. Kamu merasa kayak ya mungkin pastilah ada trauma, pasti ada kayak
kekhawatiran gitu saat kamu memberikan kesempatan kepada dia. Ya mungkin pasti ada ketakutan kamu kalau nantinya juga akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Begitu. Oke? Love me. Cintailah aku. Itu sih yang kamu inginkan dari dia sebenarnya ya. Ya, siapapun pasti jika kamu perempuan, cintailah aku. Aku butuh cinta yang tulus dari kamu. Aku tidak ingin hubungan yang sudah kita jalin cukup lama harus hancur karena hadirnya orang ketiga. Harus hancur karena keegoan. Harus hancur mungkin karena perbedaan, begitu. Ya, di situ yang kamu inginkan. Oke? Nah, kita akan coba lihat seperti apa selanjutnya di sini. Tentang orakel ya. Seperti apa selanjutnya akan terbaca di sini. Oke. 4. Udah kita ambil ya, 4. Balance life. Wow, sepertinya ya kamu dengan dia itu ditakdirkan ya mungkin ada mirror sih antara kamu dengan dia ya. Mirror. Jadi hidup kamu itu dengan dia itu seimbang sebenarnya, tapi terkadang ada beberapa dari kamu ya yang merasa tidak menginginkan dia. Tapi ada yang menginginkan dia untuk berubah. Karena apa? Karena jika itu yang kamu pikirkan, dia pikirkan, arti kata kamu dengan dia itu mungkin mirror atau soulmate begitu. Karena seperti ada keseimbangan hidup yang terjalin di antara kamu dengan dia. Ya. Begitu. Nah, di sini mungkin kamu dengan dia butuh waktu. Mungkin untuk menyendiri dulu ya. Atau mungkin kamu merasakan kalau ya udah kita pikirin dulu gitu. Apa yang terbaik buat kita. Kalaupun kita harus saling meninggalkan ya mungkin itulah yang terbaik begitu. Karena jika kita bersama, jika dia tidak ada perubahan, ya kamu juga yang akan menderita ya. Jadi mungkin beberapa dari kamu merasa ya udah kita break aja dulu. Kita renungi dulu. Kita cari apa jalan keluar ya. Kalau kamu merasakan masih ada kekuatan cinta dengan aku gitu loh. Ya, mungkin aku akan melihat perubahan dari diri kamu. Itu yang mungkin kamu katakan kepada dia, move forward. Dan benar-benar kamu tidak menginginkan yang sudah terjadi itu akan terulang kembali, tidak ingin. Ya, ini dia. Kamu pengen melupakan semuanya. Pengen sih kamu memaafkan dia. Ya mungkin lebih baik untuk memaafkan dia karena jika kamu memaafkan dia, hidup kamu mungkin happy life. Hidup kamu akan bahagia. Oke? Ini aku lihat. Dan time to play, waktunya untuk bermain. Ya, mungkin beberapa dari kamu ya ada yang merasa aku happy sendiri. Aku merasa kesendirian aku ini kayak membawa berkah gitu loh. Karena aku sudah tidak mikirkan siapa-siapa. Aku tidak ketergantungan lagi harus begini, harus begitu. Aku tidak perlu kayak menjaga perasaan siapapun gitu loh. Dalam hal percintaan. Karena selama ini kamu sudah cukup ya menjaga perasaan dia, menghargai dia, berkorban buat dia ya. Tapi apa balasan dari dia? Yang ada ya suatu kesedihan, suatu kekecewaan, suatu penderitaan ya. Dan inilah yang aku lihat ada balance life itu, di mana sebenarnya beberapa dari kamu awalnya hidup kamu seimbang. Bisa sih kamu mengembalikan ini semua kembali. Tapi mungkin butuh proses. Atau jangan-jangan ini adalah proses. Proses di mana hubungan kamu dengan dia akhirnya akan menemukan sebuah kebenaran gitu loh. Ya. Sehingga dia mungkin tidak akan menangis lagi nih. Dia benar-benar kayak menangis banget. Menangis karena apa ya? Ya menyesal gitu loh. Dia berharap kamu berikan maaf buat dia. Dan dia berharap kamu memberikan kesempatan buat dia ya. Itu yang dia pikirkan. Nah, mungkin seperti itu ya cerita yang aku bahas di sini. Semoga apapun terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur jika tidak resonate. Dan jika resonate, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.